Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiq wa khairil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bidu'ail karim, Allahumma barik li ummati fi bukuriha atau kama qila fil hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirunal kiram, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengajian subuh yang insyaallah senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan ridhanya, amin birahmatika ya arhamar rahimin. Puja dan puji hanyalah milik Maula Jalla Jalalah. Kembali lisan kita, sanubari kita dibasahi dengan lantunan zikir bermunajat kehadirat Maula Jalla Jalalah atas setiap karunia yang tiada pernah terputus dianugerahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sejak dari anak manusia memejamkan mata untuk tidur beristirahat di dalam selimut malam, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan malam itu sebagai selimut dan kami jadikan siang itu sebagai pencaharian. Dalam arti kata, setiap rahman rahimnya Allah senantiasa melingkung kehidupan kita, yang justru dengan inilah mestinya menjadi spirit bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan, mewujud nyatakan rasa syukurnya dengan ibadah terbaik kita. Lalu untuk ini Allah memberikan ibrah pengajaran yang begitu mulia di dalam Al-Quran Al-Karim. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Allah menyadarkan kepada kita perintah untuk bertakwa dengan menyampaikan bahwasanya di setiap umat itu memiliki wijhah, orientasi, tujuan. Ya mungkin kalau dibahasakan lebih sederhana, kiblat. Untuk bisa fokus, untuk bisa beristiqamah dengan nilai-nilai kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah di dalam kebajikan. Ayyuhal hadirunal kiram, maka sesungguhnya bekal terbaik untuk berlomba di dalam kebajikan ini juga diberikan perbandingan perumpamaan yang jelas pun di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai kitab la raiba fi. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwa haji itu adalah manasik, perjalanan ibadah, jejak napak tilas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fala rafath,
maka jangan berbuat rapas. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidal, jangan suka untuk bermusuh-musuhan, berbeda pendapat, bertikai. Dan sebaik-baik yang mengikat ini semua adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah engkau, berbekallah engkau. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengajian subuh yang insya Allah dari kita, dari bangun tidur kita, nanti dalam proses kehidupan yang kita jalani, keluar masuknya napas kita, kehidupan kita. Sampai kepada tidur kembali nantinya. Kemudian kembali bangun, memenuhi panggilan Allah untuk beribadah. Oleh para mufassirin, secara physically, bapak moyang manusia, nabi pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam, yang alhamdulillah saat ini kita dalam beberapa ayatnya mengkaji tentang maksud daripada diwujudkannya Adam dengan amanah khalifah. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, ja'ilum fil ardi khalifah, akan dijadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika diciptakannya manusia diberikan amanah yang luar biasa menjadi khalifah dengan seperangkat kelengkapan yang disematkan untuk menjalankan amanah khalifah ini. Maka di dalam sepak terjangnya manusia melakukan aktivitas untuk memenuhi amanahnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan manusia itu, Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, tatkala dicipta, disempurnakannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, maka dilengkapkan pada kesempurnaan manusia itu dalam ahsan takwimnya fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya, ada cikal bakal keburukan, wa taqwaha, dan ada dasar-dasar ketakwaan yang disematkan kepada manusia. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, merugilah mereka yang mengotorinya. Maka dalam kesempatan subuh yang penuh mubarakah ini, kembali kita dihantar oleh kemuliaan majlis ilmunya Allah di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 34. Setelah proses penciptaan manusia, kemudian terjadi simulasi ya, yang kita bahasakan kemarin pekan. Simulasi ketika akan diciptakannya manusia, ada bentuk dialog antara malaikat dengan Allah ya. Ketika mengatakan, apakah engkau akan menciptakan mereka yang akan menumpahkan darah di dalamnya? Maka Allah merangkum maha bijaksananya dengan satu redaksi ayat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui, maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Maka secara perlahan kita mencoba dalam kebersamaan keberkahan majelis ini di ayat Allah selanjutnya, ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika
kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam, li Adam fasajadu. Maka dengan sontak dan serentak malaikat langsung jatuh bersimpuh sujud. Illa iblis. Nah, kalau dalam hal ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutkan kecuali iblis. Tapi sebagian alim, para mufassir tidak menerjemahkan illa di situ sebagai kecuali. Hanya dikatakan maka mereka semua bersujud tetapi iblis tidak. Aba wastakbar, sebabnya karena ia enggan dan istakbar, merasa besar, merasa lebih baik. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api yang sangat panas ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan manusia itu, Nabi Adam itu dari tanah. Maka aku lebih mulia daripada dia. Ini makna istakbar. Kesalahan terbesar makhluk ketika termasuk iblis laknatullah alaih yang mengawali dosa dalam percaturan kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah induk moyangnya dosa itu adalah kesombongan. Nah, mengapa demikian? Karena kesombongan itu tidak layak disematkan kepada makhluk. Jadi logiknya kalau sesuatu itu istakbar, sesuatu itu merasa besar, maka semestinya bukan cuma merasa besar, benar-benar besar. Tidak ada satupun yang pantas untuk merasa besar, ya, sombong, yang dengan kemahabesarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-kibriya'u izari. Dalam hadis Nabi disebutkan al-kibriya'u izari. Kesombongan itu adalah pakaianku, selendangku, kata Allah. Maka tentu sangat tidak pantas ketika kesombongan itu disematkan kepada manusia. Ya nyuwun sewu, tapi kalau dalam bahasa saya, anak apa ya? Kenapa manusia mau bersombong? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sangat tidak layak untuk sombong. Kalau notabene raja itu sombong karena punya mahkota. Kayak manusia punya mahkota, mahkotanya kotoran. Ini di rambut ada kotoran rambut, jenenge ketombe. Ya, turun dikit. Belum jauh-jauh ada kotoran depan. Kalau berlebih namanya belekan. Mau turun lagi kotoran juga. Kalau istilah prokumnya upil. Mau turun lagi, ya belum jauh-jauh. Hanya sering ibu-ibu anak kita itu ngomel-ngomel nyuci bajunya anak. Baru dibuka sudah ada tulisan kaligrafi di kotoran dari ujung rambut. Apalagi kalau berani turun-turun lagi. Maka tidak satupun alasan untuk sesosok makhluk memakai pakaian kebesaran Allah, Al-Mutakabbir. Yang maha besar hanya layak dipakaikan atau dipakai selendangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Kita mencoba sedikit melangkah ke pemaknaan ayat ini, ya, yang di-stressing kepada fasajadu. Maka ketika diperintah sujud, sujudlah malaikat itu, yang sekaligus menjadi pembeda dengan sosok iblis yang mengambil peran menentang kepada Allah, kana minal kafirin. Dan kelak beginilah nanti perjalanan kehidupan. Qad aflaha man
zakka wa qad haba man dassaha. Kalau di surah Al-Insan disebut imma syakiran wa imma kafura. Di dalam penciptaan manusia itu ada di dalam perjalanannya setelah diberikan fajalnahu sami'an basira, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, imma syakiran wa imma kafura. Ada di antara mereka yang bersyukur dan ada yang kafir. Inilah gambaran perjalanan kehidupan makhluk, wabil khusus manusia, dan rahasia daripada hikmah firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ketika malaikat mengeneralisasi, memandang umum bahwa makhluk itu akan suka menumpahkan darah lagi, ya Allah. Makhluk itu akan suka bertikai lagi, ya Allah. Maka Allah menyampaikan, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang engkau tidak ketahui. Dan ada bentuk iktiraf, pengakuan daripada malaikat bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, dengan adanya pengakuan itu maka fasajadu, mereka lalu tersungkur sujud. Dalam arti oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa sujud yang dilakukan malaikat ini adalah pengakuan. Ada ketika kami di Makassar berkuliah waktu itu tahun 96-97, Masya Allah luar biasa orang-orang akademik. Ada profesor, dokter, orangnya kacamatanya tebal, nyuwun sewu, rambut sudah agak rontok, memang layak disebut profesor. Tapi saya profesor doktornya di akademisi kajian umum. Profesor dokter M. Halim Mubim MPH, masih panjang sekali titelnya. Dan beliau menulis sesuatu ada kaitannya dengan ayat ini, tapi beliau tidak hafal ayat ini. Beliau membaca dari terjemahan. Maka ditulislah judul seminar nasional waktu itu, ditulislah judul Iblis dan Fir'aun masuk surga. Nah, alasannya kenapa? Karena ketika diperintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Artinya, menurut penafsiran beliau yang tentu jauh ya dari disiplin kajian ilmu tafsir, bahwa dengan tidak sujudnya iblis kepada Adam, itu adalah memurnikan tauhid. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena hanya boleh sujud kepada Allah. Ya, ini yang menariknya, letak sedikit yang perlu kita tekankan, bahwa memaknai Al-Quran itu tidak serta-merta sesuai dengan keinginan kita itu. Karena ada para alim, ada para ulama, ada para warasatul anbiya yang memiliki disiplin ilmu dan yang mendedikasikan waktunya, tenaganya, jiwa raganya untuk mengkaji keutamaan ayat-ayat Allah, kemudian menjadi corong pengajaran daripada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhasil seminar dilakukan dan ramai sekali diikuti, hanya dipanelkan waktu itu dengan para guru-guru besar tafsir. Sebenarnya tidak banyak kajiannya terjadi, tidak seperti ekspektasinya Bapak Prof, karena hanya satu bentuk kias analogi terbalik yang dilakukan oleh para mufassir, oleh para doktor tafsir. Dikatakan, ya kalau memang logikanya seperti itu, bahwa ketika iblis yang justru mengukuhkan tauhid karena tidak mau sujud, berarti logika terbaliknya semua malaikat ini yang sujud berarti mereka tidak bertauhid. Maka inilah yang insya Allah pada perjalanan berikutnya ternyata memahami makna sajadu di sini oleh para mufassirin itu ada pengertian tersendiri yang berangkat daripada kedalaman uslub bahasanya. Maka oleh Ar-Razi disebutkan bahwa sujud di sini adalah bentuk pengakuan.
yakni bentuk pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala maha bijaksananya menciptakan, the best creator, pencipta terbaik, badius samawati wal ard. Allah itu badi, mencipta. Badi itu, nah ini yang akhirnya menjadi asal kata manusia memahami tentang term bid'ah. Bid'ah itu tidak ada contoh, arti dasarnya begitu. Maka sebenarnya yang melakoni bid'ah yang sebenarnya itu Allah. Artinya apa? Jangan disalahpahami. Artinya apa? Badi, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Jadi bid'ah itu membuat tanpa contoh. Makanya ternyata dalam term fikih syariah agama kita, dinul Islam, adalah kalau ada orang yang membuat-buat sesuatu tanpa contoh dari Nabi, itu disebut bid'ah. Nah, itu Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa contoh sebelumnya dan dengan semua maha bijaksananya. Maka ketika malaikat membuat analogi kias karena melihat ada makhluk yang merusak sebelumnya di muka bumi ini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akankah engkau menjadikan padanya ya Allah mereka yang merusak, mereka yang bertumpah darah, mereka yang berselisih? Namun Allah menjawab, kemudian terjadi dalam keterangan ayat selanjutnya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Maka diajarkanlah Nabi Adam semua nama-nama, lalu diperhadapkan di hadapan malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sampaikan nama-nama tadi sekiranya engkau benar. Artinya sekiranya engkau benar dengan bentuk analoginya tadi. Rahasianya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Allah mengetahui bahwa kelak nanti di hamba-hambanya akan ada hamba-hamba Allah yang berjalan lurus, di syariah agama Allah, dan akan ada yang berjalan menyimpang. Itu makna hikmah penciptaan manusia. Kemudian setelah ini bentuk sujud itu adalah pengakuan. Ya Allah, kami menyadari. Demikian malaikat. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan kecuali engkau mengajarkannya. Kemudian oleh Al-Baydawi dalam Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil, bahwa makna daripada sujud di situ adalah melakukan perintah. Melakukan perintah. Artinya dalam setiap pengajaran agama kita, terkadang ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya sebagai imani, tidak dipertanyakan lagi, dalam arti kata bahwa Allah menetapkan semua itu, mensyariatkan semua itu untuk kebaikan umat manusia. Namun karena manusia diberikan akal, akhirnya dengan pengembaraan akal itu manusia mempunyai karakter dasar, curiosity-nya kuat, rasa ingin tahunya besar. Yang terkadang dengan ini manusia kadang-kadang kebablasan. Karena rasa ingin tahunya besar, jadi suka nanya-nanya. Bukan lagi suka nanya-nanya, suka mempertanyakan. Ini kadang-kadang jadi nyulitkan diri sendiri. Yang melakoni banyak ini nanti insya Allah kita banyak mengupahnya itu Bani Israel. Nah, disuruh diminta perintah satu, nanya. Sembelihlah sapi, kemudian mereka bertanya, kalau du'lana rabbaka yubajjil lana mahi. Tanyalah kepada Tuhanmu. Bani Israel itu menyapa Nabi Musa itu begitu. Tanya kepada Tuhanmu, Nabi Musa. Sapinya yang seperti apa? Sudah diberi perintah, sapi-sapinya yang seperti apa? Maka
Dijawablah, la faridun wala bid awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Dijelaskanlah tentang keadaan sapi itu. Sudah dijelasin keadaan sapi, dilaksanakan? Tidak. Ditanya lagi. Qalu dulana rabbaka yuwajjilana ma launuha. Tanya kepada Tuhan, sapi itu warnanya apa? Akhirnya menjadi bumerang, menjadi sulit karena banyak bertanya, ini dijawab oleh Allah. Innahu yaqulu innaha baqarah la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syata fiha. Waduh, makin sulit. Kalau warnanya tadi ditanyakan itu juga sudah sulit. Kenapa? Karena disebutkan faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kalau digambarkan itu kuning, safra, kuning, tapi kuningnya bukan kuning sembarang. Kuning yang dimaksud faqi'ul launuha tasurrun nadhirin itu kuning seperti saat matahari semburat mau tenggelam, senja. Yang orang suka cari-cari selfie. Kuning seperti itu yang dimaksud. Apa enggak sulit nyari sapi kuning gitu? Sebenarnya kalau enggak banyak nanya, perintah potong sapi, sudah langsung cari sapi potong. Selesai. Tapi karena nanya, akhirnya menjadi menyulitkan. Sebenarnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Cuma kadang-kadang kelalaian manusia yang membuatnya menjadi sukar. Maka makna sujud di sini disebutkan adalah diperintah. Artinya ketika Allah memerintahkan maka laksanakan. Adapun manusia nanti bisa menggali hikmahnya, mengapa disyariatkan, maka itu yang terbaik. Tetapi ketika perintah Allah datang, maka laksanakan. Kemudian yang ketiga daripada makna sujud ini adalah permohonan maaf. Permohonan maaf para malaikat perihal mereka terhadap Nabiullah Adam alaihi salam. Yang ternyata dengan itu malaikat tidak memiliki kemampuan, kecerdasan yang seperti dianugerahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Di slide pembahasan sebelumnya kita melihat ya, sekali lagi flashback sedikit. Ada 3 hal penting yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, hanya diberikan kepada Nabiullah Adam dan anak keturunannya sebagai amanah khalifah. Yang pertama memiliki syahwat, yang kedua memiliki al-ghadab, yang ketiga memiliki al-aql. Dan inilah yang membuat akhirnya dunia ini menjadi dengan segenap warnanya. Bapak Ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat selanjutnya, Allah menyampaikan, mengingatkan kepada kita tentang i'tibar. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami perintahkan, kami berfirman kepada Adam, uskun anta, tinggallah engkau di dalamnya, wa zawjuka, dan pasanganmu, nih istrimu, al-jannah, di dalam surga, wa kula minha ragadan, makanlah makanan kalian berdua, ya makanan yang ada di surga, bersenang-senanglah. Haitsu syi'tuma, bersenang-senanglah, wala taqraba. Ada satu peringatan. Jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim jika mendekati pohon ini. Bapak Ibu orang tuaku, kandungan makna kalimat daripada askannya, uskunnya, tinggallah di dalamnya, adalah memiliki 3 makna dasar yang melekat kepada kata uskun itu. Maka yang dimaksud pertama adalah uskun itu mengandung makna ketenangan. Tenanglah di dalamnya. Nikmatilah segenap karunia yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, berdiam. Berdiam di dalamnya.
Semua dibolehkan oleh Allah kecuali satu. Nah, ini juga menjadi ibrah pengajaran bagi kita. Kadangkala kita manusia itu sebenarnya kenapa sering dikatakan huli kahalu, suka menyulit-nyulitkan diri kita sendiri. Lah yang diberikan boleh itu banyak, yang dilarang cuman satu, tapi yang satu itu yang sering apa ya? Katanya kalau ada peraturan nggak asik kalau nggak dilanggar gitu. Nggak seru gitu. Itu karakter fulika halua ya, karakter manusia dasarnya. Kemudian makna uskun yang ketiga adalah halnya sifatnya sementara. Ini juga mengkanter pemahaman bahwa wah seandainya Nabi Adam tidak mendekati pohon itu, tidak makan buah terlarang itu, pasti kita sudah di surga ini semua ini. Tentunya tidak seperti itu. Karena ternyata Allah sudah meletakkan halnya pertama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu mengapa transit di surga? Kenapa tidak langsung saja di bumi? Karena Allah ingin membekali Nabi Adam yang kelak nanti itu juga menjadi bekal keturunannya di dalam kehidupan sementara yang diberikan pada saat itu, yaitu di dalam surga. Maka inilah yang semestinya diwujudkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan keturunannya ketika disampaikan kulna ihbitu, nanti kita akan sampai kepada kajian ini. Kulna ihbitu jami'a, turunlah engkau dari surga ini, turun ke bumi, untuk apa? Wujudkan pengajaran surgawi dalam hal hidup dan kehidupan, yaitu ketenangan, berdiamlah di bumi itu, bangunlah ketenangan, dan jangan lupa sifatnya sementara. Itu yang dimaksud daripada uskun. Nah, perbedaannya, jadi kalau berarti surga dengan di bumi itu sama nanti Pak? Tidak sama. Karena ternyata di bumi itu ada konsekuensi yang akan lebih memperjelas lagi peran kekhalifahan itu. Yaitu, apa cari wong cari? Rekosom. Kerja keras. Kalau bahasa begitu, reso ya. Kalau mau mencapai sesuatu, bekerja keraslah. Karena itu sunnatullah. Itu konsekuensi logisnya. Mau punya penghasilan, bekerjalah. Mau sehat, maka lakukan langkah preventif. Jaga kesehatan itu. Kalau istilahnya para pakar kesehatan itu, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi makananmu ini. Dalam arti kata, la tusrifu, jangan berlebih-lebihan ya. Nah, kalau misalnya suka sekali dengan coto, konro, dan sebagainya itu ya, sop tulang, itu kalau mengikuti nafsu, bukan menjadikan obat, nggak seimbang ya, nggak sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga untuk air, maka ya jadinya repot. Bukan suka darling, suka darting. Kalau darling bagus, kalau darting darah tinggi itu yang repot. Nah, itu. Jadi lakukan langkah upaya preventif pencegahan supaya engkau tetap dalam keadaan yang baik. Kemudian selain preventif itu, kita mesti memiliki karakter apa? Kita mesti memiliki karakter edukatif. Ya, selain preventif, edukatif, yaitu belajarlah, selalulah belajar. Iqra, bacalah. Supaya engkau memahami makna kehidupan yang lebih baik. Dan tahu mesti memperlakukan seperti apa peran khalifah kita. Tapi Pak Ustadz, tetap juga ada manusia yang bersalah. Nah, itulah dalam arti kata ketika kita sudah melakukan upaya preventif, mencegah supaya terhindar dari al-zulm tadi, kegelapan, kemudian kita melakukan upaya edukasi, jangan lupa ada yang namanya hal kuratif. Artinya, berobatlah ketika sakit. Kalau salah, bertaubatlah. Kalau melakukan kehilapan, mohon maaflah. Ini namanya kuratif.
Karena apa? Karena ada ampunan Allah. Karena apa? Karena ada kesembuhan setelah sakit. Fenomena siklus kehidupan manusia. Maka di dalam surga, uskun itu tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan, dan adanya cuma tentram saja. Tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesukaran, yang ada cuma tentram saja. Iya Pak Ustaz, iya, tidak ada. Kalau buang angin, tidak ada buang angin di surga. Nggak ada lagi buang angin. Oh iya Pak Ustaz, iya nggak ada buang angin. Makan. Minum. Ini orientalis suka ngorek-ngorek ya. Apa? Lah gimana? Unlogic, tidak masuk akal. Masuk makan minum nggak ada buang angin? Masuk makan minum nyuwun sewu nggak ada kencing, nggak ada BAB, nggak ada BAK. Masa bisa seperti itu? Islam ini ada-ada aja gitu ya. Mana ada hukum alamnya seperti itu? Padahal tidak sadar mereka ada. Jangan di surga, di dunia aja ada. Orang makan tidak buang air. Orang minum tidak buang air. Ada ya, ada. Di tempat karantina terindah, yaitu di rahimnya ibu kita. Dalam 9 bulan kita makan, kita minum, tapi alhamdulillah kita nggak pernah buang kotoran di dalam perut ibu kita. Allahu Akbar. Itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Dan makna lain daripada surga juga. Ada rahim, ada kasih sayang di dalamnya. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Para ulama terdahulu menyebut berbagai macam nama pohon. Karena memang tidak pernah disebut, tidak ada disebut nama aslinya pohon ini, kecuali dari periwayatan yang bahkan ada sedikit dicemari oleh riwayat-riwayat Israel. Sebenarnya tidak ada bahasa tentang pohon ini, sehingga banyak yang menerjemahkannya oleh para mufassir. Ada yang menyebut itu anggur, pohon anggur, gandum, zaitun, pohon arak, dan lain-lain. Namun Allah lah yang maha mengetahui, a'lamu bimuradih. Allah yang maha mengetahui apa yang dimaksud. Maka hanya disebut wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Dari redaksinya makanya diterjemahkan jangan dekati pohon terlarang ini. La taqraba, ada nahi di situ pelarangan. Tetapi kok ada istilah pohon khuldi Pak Ustaz? Yang menamakan pohon khuldi itu ya setan itu, iblis itu. Khuldun itu artinya kekal. Ya itu yang dibisikkan kepada Adam. Kamu dilarang mendekati pohon ini karena kalau kamu makan khuld, kamu akan kekal di surga nih. Nama khuldi itu sebenarnya yang mencetuskan pertama kali ya iblis itu gitu, dalam propagandanya gitu ya. Nah, redaksi ini larangan jangan mendekati di sini dalam terminologi dalam pengertian syariah merupakan bentuk zadduz zara'i, merupakan bentuk menutup rapat-rapat terhadap adanya alasan penyalahgunaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Artinya kalau memakannya itu menjadi sebuah pelanggaran, maka untuk menutup rapat jangan dekati. Sama dengan perimbangan pemahaman la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jangan sampai orang yang tidak berakal belajar menerjemahkannya sendiri. Oh, yang dilarang kan cuma mendekatinya. Nah, ini salah besar ya. Maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mencoba-coba menerjemahkan Al-Qur'an tanpa kemampuan ijtihadi, kata Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sesungguhnya dia sedang menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Berbicara sesuatu yang bukan bidangnya. Maka fas'alu ahla dzikr. Sahabat tidak kebingungan karena masih bersama Nabi. Generasi setelahnya tabi'in bagaimana belajar kepada para warasatul anbiya. Apalagi ke kita ini 1500 tahun jaraknya. Maka harus banyak belajar kepada para alim, para ulama yang insya Allah mengajarkan kita kepada taqarrub ilallah.
Nah, oleh karenanya larangan mendekati ini digunakan sebagai kata ganti dari ungkapan jangan memakannya. Bentuk kehati-hatian. Fatakuna minal zalimin, dengan satu konsekuensi logis ketika engkau melakukan pelanggaran yakni memakannya, jadi mendekatinya dilarang kemudian engkau memakannya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim dalam artian bahwa menyebabkan engkau termasuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zulm itu tidak proporsional. Yang seharusnya tidak sombong lalu bersikap sombong, maka itu tidak proporsional. Yang seharusnya tidak mengetahui tapi bahasa programnya anak-anak sotoy-sotoy, itu juga zulm. Dan segala sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, maka itu makna daripada al-zulm, gelap ya. Kemudian zalim ini zalim terhadap diri sendiri, yakni karena perbuatan yang dilakukan. Makanya dalam bentuk iktirafnya, pengakuannya, kita mengaku doa yang diajarkan oleh para nabi al-mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Itu bentuk pengakuan. Apa bentuk aniayanya? Yaitu kami suka melanggar, ya Allah. Padahal engkau sudah menetapkan pengajaran ini, tapi kami lalai. Maka datanglah di hadapan Allah, zalamna anfusana. Kami telah zalim kepada diri sendiri. Wa illam taghfir lana, sekira bukan karena ampunanmu, fatakuna minal zalimin. Maka kami akan tergolong kepada orang-orang yang zalim. Bahkan dalam bentuk keindahan bermunajat kepada Allah oleh Abu Nuwas itu menyebutkan bahwa ilahi lastulil firdausi ahlan, Tuhanku, aku bukan termasuk orang yang layak di surgamu. Wala aqwa alan naril jahim. Tapi sekali-kali pun ya Allah aku tidak akan sanggup menahan siksa neraka-Mu. Itu bentuk pengakuan. Ilahi dzunubi mithlu adadir rimali. Dosaku seperti pasir di pantai yang bahkan mungkin lebih banyak. Maka aku datang kepadamu ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Wa in takfir. Tapi sebelumnya bahkan dilukis lagi bahwa dzunubi mislu adadir rimali ilahi abduka la si'ataka. Hambamu datang memohon kepadamu, maka terimalah ya Allah. Wa umrina kisun fi kulli yaum, umur kita berganti setiap hari, berkurang setiap hari, dipahami terbalik oleh sebagian orang, dikatakan bertambah umur, lalu berhura-hura, umurnya bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Umrina kisun fi kulli yaum, umur kami berkurang, umurku berkurang setiap hari ya Allah. Wa dzambi zaidun kaifahtimali, dosaku bertambah terus. Maka bagaimana aku akan menanggungnya? Bagaimana aku akan datang kepadamu? Lalu, wa in takfir fa anta lidzaka. Tatkala engkau mengampuni, menerima hambamu yang datang ini, ya Allah, maka engkaulah sebaik-baik pengampun. Dan engkaulah yang maha ghafur. Wa in tatru, kalau engkau menolakku, ya Allah, engkau mencampakkanku ya Allah, faman narju siwaka, maka kemana lagi aku akan mencari Tuhan yang bisa mengampuni dosaku. Ini bentuk pengakuan daripada kezaliman terhadap diri sendiri yang mungkin menghinggapi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Nah, kemudian di ayat 35 ini memahamkan kepada kita kemuliaan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat disuruh sujud. Itu bukan sujud penghambaan, tetapi sujud pengakuan, sujud perintah tadi ya, melaksanakan perintah, dan sujud dalam bentuk ta'zim, menghormat, mengaku, meminta maaf kepada Nabi Adam alaihissalam dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Tidak pernah diberikan pengetahuan seperti itu kepada malaikat. Kemudian
keburukan dari perbuatan maksiat dan pengaruhnya dalam merubah nikmat menjadi nikmah, menjadi bencana. Tatkala manusia menetapi kebaikan, menetapi nilai ketakwaan, maka sesungguhnya dia akan tetap berada dalam fadilah, keutamaan kasih sayang Allah. Dan tatkala manusia melanggar atau ingkar daripada itu, sesungguhnya sedang menuai daripada kemurkaan Allah karena kezalimannya sendiri. Kemudian, nah ini yang paling penting untuk selalu disadari sampai hari kiamat nantinya, bahwa permusuhan syaitan terhadap manusia itu adalah sangat nyata, dan kewajiban mengetahui itu agar dapat menjaga diri dari godaannya. Nah inilah maksudnya daripada kita mengkaji ayat-ayat Allah agar kita bisa bermawas diri, bisa mampu untuk menetapi amanah sebagai khalifah dalam wujud tetap berada di rel-rel takwa agama Allah. Kalau sedikit menyinggung tentang takwa, mereka adalah orang-orang yang layak mendapat ampunannya Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang suka berinfak di jalan Allah. Yunfikuna fis sarai wad dara. Siapa orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha. Mereka yang mempunyai kendali terhadap hawa nafsunya. Siapa mereka yang bertakwa? Wal afina 'anil nas. Mereka yang memaafkan saudaranya yang lain. Siapa mereka yang bertakwa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang menutup kebersamaan di majelis kita ini, kemarin Bapak Ibu orang tuaku, saya minta izin kepada beliau untuk berbagi cerita ini. Jumat kemarin kami diamanahi untuk mengisi tausiah dan khutbah dan terus mengisi tausiah itu di kilo 40 dari sini, 42, tepatnya di rumah makan Kenari. Kami ngobrol keluarga besar dan ternyata ada ibu, orang sana manggilnya Mama Aji. Ibu itu hadir dalam kongko kita duduk. Dan ketika kita membaca ayat, sontak beliau menangis. Kemudian akhirnya ya namanya perbincangan agama ya. Sedikit banyaknya kita singgung hadis, kita rilis ayat Allah. Setiap dibacakan ayat Allah pasti beliau menangis. Saya bertanya akhirnya kepada beliau, bagaimana ibu? Masya Allah, Mama Aji benar paham dengan setiap pengajaran Al-Quran. Apa kata beliau? Aku tidak paham Ustaz. Aku hanya baca. Jadi saya baca dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, baca terus. Sampai nanti khatam balik lagi. Baca lagi. Nanti khatam balik lagi. Sampai imam masjid di sana itu sampai malu. Heran. Kenapa? Karena ibu ini ternyata khatamnya itu yang lazim ya. Sekali seminggu khatam. Tidak sedikit pun tahu bahasa Arab. Tapi sekali seminggu khatam. Kayaknya imamnya di sana tidak seperti itu juga. Tidak sekali seminggu lah khatam. Masa mungkin Pak Ustadz ya kalau ini sih ya nggak bisa dipastikan, nggak bisa rata juga sih. Misalnya saya pribadi khatam sekali seminggu ya nggak seperti itu. Tapi beliau rutin istiqamah dengan itu sekali seminggu. Maka berbahagialah ibu, saya bilang berbahagialah karena al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang lancar membaca Al-Quran, dia dikelilingi oleh para malaikat suci Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan Rasulullah. Lalu bagaimana Ustaz yang terbata-bata? Walladzi yatata'u bil Qur'an wa huwa alaihi syaq, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia sulit untuk membacanya tapi tetap membacanya, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala membacanya yang pertama dan pahala
rekosonya tadi, kerja kerasnya untuk membaca Al-Quran itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa bertakwa dengan interaksi Al-Quran, mengajinya, bertilawahnya, memahami maknanya, ataupun bahkan hanya sekedar membacanya saja tidak paham, itu dinilai ibadah dan sesungguhnya akan mendapat kelembutan hati, cahaya-cahaya pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mama Haji tadi, Masya Allah, setiap dibaca ayat Allah pasti berurai air mata. Dan itu mudah-mudahan menjadi tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut Allah maka bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana, kalau dibacakan ayat Allah bertambah iman. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari hikmah-hikmah yang ada di antara kita bisa menetapi ketakwaan. Dan kabar baiknya, ibu ini tidak pernah tidak bisa baca tulis, tapi kemana-mana. Sebentar-sebentar ke Singapura, sebentar-sebentar ke mana saja beliau mau ini. Kalau alhamdulillah Pak Ustaz itu beliau cerita sama saya, alhamdulillah waktu di depan Ka'bah, waktu ini umrah haji Pak Ustaz, waktu umrah saya nggak perlu pembimbing Pak Ustaz, kalau saya nggak bisa baca gitu, tapi nggak tahu semuanya dibedahkan oleh Allah. Ini dinaikkan. Jadi di Multazam beliau berdoa, beliau nangis sambil cerita ini. Ketika melihat di Multazam, Pak Ustaz, saya berdoa Pak Ustaz, tapi saya nggak tahu bahasa Arab, jadi saya pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia mungkin kalau kita. Ya Allah, undanglah aku ke sini bukan sekali ya Allah. Aku pengen selalu ke sini. Dan alhamdulillah tiap tahun. Tiap tahun mulai. Ntar nanti beliau di Palembang, nanti habis itu di Jakarta, tiba-tiba, mana Bu di Jakarta itu di mana? Ngapain ya? Jalan melaku jalan-jalan nikmat Allah itu. Dan semuanya dimudahkan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Siapa yang fisal ya, orang yang sibuk membaca Al-Quran sampai tidak sempat berdoa karena sibuknya membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh para yang meminta. Artinya di sini menggambarkan kemuliaan Al-Quran, Bapak Ibu. Semuanya insya Allah penuh dengan kemuliaan, doa penuh kemuliaan, zikir penuh kemuliaan, membaca Al-Quran pun penuh dengan kemuliaan. Maka inilah mungkin kebersamaan kita pada pagi hari yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan hal ini semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita untuk berbuat baik dan berbuat lebih baik lagi, dan mencontoh setiap hikmah-hikmah pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan kita, di luar lingkungan kita, dan seraya senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quli rasulikal karim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kehilapan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.